hancur kemuliaannya, bakalan hilang dalam sekejap. Maka ada 3 jalan kemuliaan untuk mulia di dunia dan di akhirat di hadapan Allah. 3 jalan kemuliaan dunia dan akhirat di hadapan Allah. Ada 3 jalan. Ya. Yang pertama, carilah kemuliaan itu, ya, baik di dunia dan di akhirat dengan apa? Bil izzati lillah, dengan kemuliaan bersama Allah. Mulianya itu karena bersama Allah. Jadi kalau pengen dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, ya, dimuliakan oleh Allah loh, bukan oleh manusia. Ya, otomatis makhluk Allah nanti memuliakan juga kok kalau dimuliakan oleh Allah. Ya, yang pertama cari kemuliaan itu bersama dengan Allah. Kalau pengen mulia dunianya, mulia akhiratnya, sukses dunianya, sukses akhiratnya, carilah kebersamaan dengan Allah. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 139. An-Nisa ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal 'izzata lillahi jami'a. Maka sesungguhnya semua kemuliaan hanya milik Allah saja. Semua kemuliaan hanya milik Allah saja. Ya. Bu, maka sudahlah, kita hidup di dunia juga nggak lama kok. Iya, betul nggak? Kemarin ada di daerah Cirebon buntut pesantren, waktunya nggak lama-lama tuh, berdekatan 5 kiai langsung meninggal. 5 kiai, Bu, bukan orang biasa, bukan, 5-5-nya, ya. Masya Allah. 5, Bu. Siapa yang gantiin? Yang satu ahli Quran, yang satu ahli falak, yang satunya ahli nahwu sorof, yang satu ahli tasawuf, yang satu, Masya Allah. Ya, siapa yang gantinya? Ayo cetaklah anak-anak kita untuk falillahil izzatu jami'a, untuk selalu mendekat kepada Allah. Ya, dekat saja dengan Allah. Ada orang Arab dikisahkan oleh sahabat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Beliau mengisahkan ada orang Arab yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kata beliau, kata orang Arab perkampungan, ya, kalau aku mati siapa yang menghisap aku? Secara otomatis baginda Rasulullah SAW langsung menjawab, Allah, gitu ya. Yang menghisap kamu itu Allah. Maka orang kampung itu berkata, khair kalau begitu, baiklah, bagus, alhamdulillah. Ya, kalau Allah yang menghisab saya senang, saya nggak khawatir. Pulang saja tuh orang, nggak pamit lagi tuh pulang, nanya sebegitu doang. Datang ke Masjid Nabawi cuma bilang, ya Rasul, yang menghisab saya kalau saya mati siapa? Allah. Udah pulang, alhamdulillah, baguslah kalau begitu. Pulang saja. Dipanggil oleh baginda Rasulullah SAW, ya Arabi, ya Arabi, ta'al, hunan. Wahai orang Arab, sini. Labbaika ya Rasulullah, apa ya Rasulullah? Nah, kenapa kamu berkata demikian? Kata baginda Rasulullah SAW. Kemudian orang itu berkata, orang Arab kampung itu berkata, ya Rasul, hubunganku dengan Allah itu baik-baik saja. Ya, hubunganku dengan Allah itu baik-baik saja. Maka aku nggak khawatir kalau yang menghisab adalah Allah. Aku yakin kalau Allah yang menghisab pasti nanti menghisabnya juga baik-baik saja, karena di dunia ini hubunganku dengan Allah itu baik-baik saja, nggak ada masalah apa-apa. Ya, kalau ya Rasul, kalau yang menghisab itu selain Allah, raja misalnya, polisi misalnya, gubernur, khalifah yang menghisab aku atau orang tuaku, itu baru khawatir karena mereka manusia. Manusia tuh ribet urusannya, ya.
Tapi kalau Allah yang menghisab aku tahu Allah itu maha baik. Selama ini aku nggak pernah menggaji Allah, selama ini aku nggak pernah nolong Allah, tapi Allah selalu nolong aku, ngasih makan aku. Berarti kan Allah maha baik terhadap aku. Yang penting aku membina hubungan baik dengan Allah. Itu sudah baik-baik saja pasti. Tenang, maka saya itu tenang, kata orang Arab tadi. Ya, nggak khawatir kalau yang menghisapnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqiha hadzal Arab." Cerdas orang Arab ini itu cerdas katanya, ya. Alhamdulillah. Bu, Adi tanya nih, ibu-ibu pernah nolongin Allah enggak? Enggak pernah. Pernah ngebantuin Allah bikin arsy? Pernah bikin ngecor tiang itu arsy? Pernah bikin gambar-gambar pelangi? Enggak. Paling kita gambar di buku gambar. Ya. Pernah ikut bikin matahari? Enggak. Pernah nolong Allah kita? Tapi ditolong Allah terus enggak kita? Maha baik enggak Allah? Maha baik. Jadi kalau pengen mulia, pengen selamat, pengen sukses dunia akhirat, falillahil izzatu jami'a. Ayo dekat dengan Allah, karena yang memiliki kemuliaan hanya milik Allah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulia. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Sayyidina Abu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi, beliau itu berkata, wallahi demi Allah, sesungguhnya kalau yang menghisab aku itu Allah Subhanahu wa taala, maka itu membuat aku tenang. Ya. Kenapa demikian? Kalau orang tua saya yang menghisab saya tahu orang tua saya kalau marah itu suka ngungkit-ngungkit kesalahan saya. Bahkan bisa mencegah kebaikan-kebaikan yang akan diberikan kepada saya. Tapi kalau Allah, walaupun saya sering mengecewakan Allah, sering gak nurut sama Allah, sering maksiat kepada Allah, apa dihentikan nikmat-nikmat dari Allah? Enggak. Napas masih napas, makan masih ketemu makan, betul enggak? Bahkan masih dikasih hayalan sama Allah. Bener enggak? Masih punya hayalan, menghayal hidup di dunia, ya punya mobil mewah, betul? Punya rumah bagus, menghayal terus nih gimana ya besok, ntar anak saya sukses nih, amin ya rabbal. Ya, anak saya sukses, pasti saya diurusin nanti sama anak. Menghayal. Ya, udah mati di alam kuburnya nggak disiksa, amin ya rabbal. Masuknya masuk surga tertinggi bersama Nabi, kan itu berhayal semuanya, betul nggak? Tapi jadikan jangan hanya hayalan, tujuan. Falillahil izzatu jami'ah. Ayo kalau mau begitu, cari kemuliaannya bukan dengan harta, bukan dengan pangkat jabatan, bukan dengan kecantikan, kekuatan, tapi dengan Allah. Buktinya apa kalau kita itu ingin dimuliakan Allah? Semua perintah Allah siap dan cepat kita melakukannya. Hayya 'alas shalah, ayo ya Allah, siap, saya langsung salat. Itu contohnya. Ya. Contohnya lagi apa? Ada yang ngingatin, banyakkan mana pegang HP sama pegang Quran, kan gitu. Pegang HP, udah HP-nya nanti nggak terlalu banyak dipegang, yang lebih banyak dipegang Quran. Kita bikin nih hari ini lebih banyak pegang HP apa Quran. Pas megang HP tulis 1. Qurannya belum dipegang, gitu pegang. Jangan dipegang doang, dibaca. Baca seayat mah ya, ilok banget kagak dibaca, kata orang yang jelek. Ya, pegang lagi HP, garis lagi 1. Ya. Al-Qurannya belum. Kalau masih kalah banyak Qurannya, jangan harap mulia di sisi Allah. Ayo, Bu. Yang kedua, bikin lagi kolom. Ya, dari 24 jam ingat Allah sama lupanya sama Allahnya banyakan mana? 1 jam ini ingat Allah, 1 jam yang besoknya yang nanti ini lupa sama Allah. Tidur misalnya, tidurnya nggak baca doa, dianggap lupa kan sama Allah. Iya. Nonton TV, nonton sinetron, nonton YouTube drakor, nonton Netflix,
nonton Instagram, nonton Facebook, ingat Allahnya mana berarti ya? Halo? Kalau ingat Allahnya itu lebih sedikit daripada mengingat yang selain Allah, jangan harap kau itu mulia di sisi Allah. Maka kejar, waktu kita udah sempit, waktu kita udah tinggal dikit, kita udah kapan nggak tahu mati ya. Bisa jadi ibu duluan kan? Ya, atau bisa jadi saya yang belakangan. Ya. Iya kan? Iya. Iya aja daripada ribet. Ya, manusia memang begitu ribet. Saya tanya lagi. Pengen dihisabnya langsung sama Allah apa melalui malaikat? Manusia ribet, malaikat pun ribet karena mereka sesuai dengan protapnya. Ada salah sedikit masuk neraka kita. Tapi kalau Allah Maha Pengampun, Maha Baik, Maha Rahman, Maha Rahim, maka udah pengen dihisabnya langsung aja sama Allah. Pengen dihisab langsung sama Allah, maka di dunia tujuannya ya Allah saja. Insya Allah. Ya segitu aja. Masih 2 lagi menggapai kemuliaan ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di episode berikutnya. Insya Allah. Semoga Allah memanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Allah memuliakan kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah rahmati kedua orang tua kita. Allah anugerahkan cahaya-cahaya keindahan kepada kedua orang tua kita. Allah menjadikan kemuliaan-kemuliaan yang menyeluruh dan sempurna kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang kita pahami dan tidak kita pahami, dosa yang tersembunyi maupun yang terang-terangan kita perbuat, dosa yang kita pahami dan tidak kita pahami. Semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebelum kita wafat dan pada saat kita wafat kita sudah dalam keadaan suci lahiriah, suci batiniah, tidak memiliki dosa sedikit pun di hadapan Allah terkait dengan Allah dan terkait dengan makhluknya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak keturunan kita, menjadikan anak-anak keturunan kita orang-orang yang soleh dan solihah, yang muslih, yang mampu menyebabkan kesolehan-kesolehan pada semua orang atau makhluk Allah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.